Oke, selamat pagi, siang, sore teman-teman sekalian. Gue dari Podcast Boy. Kali ini mau bicarain podcast yang berjudul Pinjol. Ini ada teman gue juga yang namanya Zain. Halo semua. Jadi pinjol ini lagi populer ya di Indonesia, terutama di Gen Z. Terus hal ini biasanya disebabkan dengan faktor-faktor yang orang-orang yang pengen ngikutin gaya-gaya sekarang, cuman yang kurang, jadi dia mau minjem pinjol gitu. Terus karena pinjol ini juga caranya tuh gampang ya, tinggal regis, terus kita tinggal foto pakai KTP, jaminan dan segala macam. Kalian tahu sendirilah pinjol gimana. Dan pinjol juga udah mulai banyak, mulai dari brand A, brand B, ya nggak boleh disebutkan ya brandnya. Terus Zain, tanggapan lu gimana Zain kalau tentang pinjol yang lagi rame nih sekarang? Ya kalau menurut gue sih pinjol gitu emang harus bijak-bijak aja sih. Sedangkan kalau pinjol gitu kan banyak jenisnya ya, juga pasti banyak banyak yang baik dan buruknya juga gitu. Misalnya kayak kayak penipuan pada pinjol dan semacamnya gitu. Jadi ya intinya harus dicek segala macam lah biar agar kita itu minjemnya lebih aman gitu juga. Mungkin sih itu kalau menurut gue sendiri. Iya benar-benar, apalagi juga pinjol juga mulai banyak ya korbannya. Mulai korban yang nggak bisa bayar gitu, jadi mulai awalnya kecil-kecil jadi gede gitu kan. Nah benar banget itu. Bayar. Terus pinjol juga kadang kelemahannya juga kurangnya edukasi ke orang-orang yang minjem. Kalau misalkan bunganya tuh emang kelihatannya kecil, padahal kan bunganya juga nggak sekecil itu ya. Terus kita juga udah mulai mau kedatangan nih salah satu korban dari pinjol, yaitu teman kita. Ya nggak Zain? Iya dong. Oke, silakan masuk Bro Noval. Ayo bro, masuk. Ayolah, masuklah. Halo Bro Noval, apa kabar bro? Halo, baik. Baik. Oke. Gimana nih bro? Kok lu dulu bisa tiba-tiba kejebak pinjol gitu bro? Awal mulanya gimana? Iya, awalnya tuh gue sendiri belum tahu apa itu pinjol gitu kan ya. Iya. Tapi kayak sampai kayak kebetulan di lingkungan gue tuh kayak di lingkungan kampus gitu banyak yang make kayak pinjol gitu loh, kayak banyak tuh kan kayak kita kan ngekos, jadi kayak anak-anak tuh pada coba-coba nyari duit sampingan gitu, ada yang kayak kerja sampai sampingan semacamnya gitu. Kayak judi online gitulah, kayak banyak hal-hal kayak di lingkungan eh, pertemanan gue yang kurang, cara nyari uang itu kurang baik gitu loh. Jadi kayak salah satunya nih ada pinjol ini gitu. Berarti Nah jatuhnya dari lu salah satu orang yang trigger ya bro ya? Trigger sama iya lingkungan sekitar, makanya lu akhirnya ikut nyoba nih pinjol. iya nah, Terus gue mau tahu bro, proses minjem pinjol tuh konsepnya gimana ya bro? Apakah ada limit tersendiri? Apa emang kita bebas minjem berapa aja atau gimana gitu bro? kalau karena gue sendiri pinjol ilegal gitu kan ya, kalau pinjol ilegal tuh dia tuh kayak harus dari orang yang ngenalin gitu. Jadi kayak misalnya ada orang yang sebelumnya jadi korban, terus kayak nanti diiming-imingin tuh buat bagiin, dikurangin hutangnya atau gimana, dengan cara kayak kenalin si pinjol ilegal ini ke orang lain gitu loh. Nah, gue kebetulan waktu itu dikenalin juga gitu sama si pinjol ini gitu. Dari orang lain yang pernah jadi korban. Kebetulan korban itu temen gue, jadi gue sampai kenal pinjol tuh dari situ gitu. Bro, gue pengen nanya dong, lo kenapa bisa kepikiran buat pinjol ya? Apa ada kebutuhan terdesak gitu? Sampai kepikiran buat pinjol gitu?
eh kalau kebutuhan yang mendesak sih kayak enggak sih ya. Kalau gue sendiri kan kayak masih ada uang jajan juga apa, tapi kadang kayak kalau buat kebutuhan yang eh ya kayak kebutuhan lain gitu, buat nongkrong, buat main, buat jajan atau apa gitu kadang kurang, jadi kayak nyoba-nyoba pakai pinjol gitu kan, dijanjiin eh kayak bunganya tuh nggak tinggi, terus jangka waktu pengembalannya tuh lama gitu. Hmm. Iya. Kalau untuk dari apa namanya, dari persyaratannya itu sendiri apa aja yang ditawarkan nih? Oh, kalau persyaratannya sendiri paling kayak cuma nomor, foto KTP, sama data diri aja sih, udah sih. Karena makanya jadi banyak yang pengen minjem tuh karena emang gampang sih persyaratannya sih. Hmm. Kalau boleh Terus kalau boleh tahu waktu itu lu minjem sekitar berapa bro nominal bro? Oh, kalau gue sih minjem nggak banyak amat sih ya, kayak awalnya 5 jutaan, terus 10 jutaan, terus ya ke 15-an gitu sih. Oh, terus sistemnya itu berarti setiap bulan itu bayarnya per bunga gitu atau misalkan kayak per bulan 500 atau gimana bro? Apa lu sebulan langsung bayar 5 juta sekian plus bunga atau gimana? Oh enggak, kan namanya minjem pasti ada kayak bayarnya tuh nyicil ya. Nyicilnya tuh Uh-huh. kayak misal lu pinjem 5 juta dalam jangka kayak tenornya itu setahun, nanti dikasih bunga sekian gitu. Jadi lu cukup nyicil misalnya per bulan 500 gitu. Nah, ada bunganya berapa persen gitu. Jadi kayak paling nambah jadi 550 gitu per bulan gitu. Oke. kalau apa? Kalau dari gue sendiri nih pengen nanya dong, untuk penagihannya gitu pernah diancam nggak sih? Baik secara fisik atau secara apa? Lisan gitu. Kalau gue sih waktu itu awalnya tuh emang awal-awal pemakaian tuh nggak ada ancaman gitu ya, malah Hmm. kayak aman-aman aja gitu. Tapi lama-lama mereka punya kayak alasan berbelit gitu, kayak ada masalah tentang kredit atau apa, masalah-masalah sistem gitu yang mereka akuin, kayak yang bikin si tenor pembayarannya harus dikurangin, terus bunganya tetap harus dinaikin. Jadi kayak gue bayarnya di perjanjian awal 550 gitu misalnya, jadi gua harus naik lagi ke 650 yang jelas-jelas jauh dari perjanjian awal gitu. Terus tanggal pelunasannya juga makin cepat. Terus yang harus dicicil dari 10 bulan jadi cuma 7 bulan gitu. Kayak gitu. Terus kayak gua harus bisa, kalau enggak ya kayak pemerasan sih jadinya, kayak gue diancam, kayak di dibilang bakal didatengin atau dihubungin orang yang terdekat gua gitu dari kontak gua gitu. Kalau apa namanya, untuk sebelum kayak peminjaman gitu ditawarin itu nggak sih apa namanya kayak bayar uang muka dulu gitu sebagai jaminan? Ada nggak Iya, sih? ya. Kalau jaminan gitu sih, eh gue sih nggak ada ya. Kayak namanya juga dipinjemin, kecuali kayak uang. Kalau jaminan gitu nggak ada, paling kayak cuma data diri sama KTP aja sih, itu aja sih. Makanya kan nggak gampang kejadian. Oke nih. Terus reaksi lu gimana bro waktu tiba-tiba dari 10 bulan yang tadinya 10 bulan tiba-tiba jadi 7 bulan, tiba-tiba terus bunganya naik secara meningkat. Reaksi lu gimana pas kayak ternyata wah kok nggak sesuai sama yang dibilang di awal? Oh, pastinya sih gue kayak kaget gitu ya. Terus kayak karena pertama kali minjem terus diancem-ancem gini, kaget, keteteran gitu ya. Terus kepikiran kayak, karena gimana gue bakal ngebayar ini utang yang kayak emang jelas-jelas dari awal kayak salah gue gitu karena gue pinjem. Jadi kayak gue harus kayak mikirin gimana sih cara biar bisa lunasin cepet, terus kayak sama nambahin bunganya juga yang makin banyak dari harga sekian terus ke sekian gitu ya. Terus kayak karena diancem-ancem keteteran juga gue panik, takut disamperin, apalagi kayak belum pernah gue begini gitu. Jadi kayak
ngeri orang-orang di sekitar gue ditanya-tanyain atau data diri gue sebar sama mereka gitu. Oh, benar-benar benar. Hmm. Tanya tuh guys, hati-hati buat yang coba-coba pinjol. Kalau belum, mending gak usah dicoba-coba ya bro. Daripada kalau kabur kan susah naiknya. Terus kalau misalkan kayak gini, orang tua lu tau nggak bro? Kalau lu terkena pinjol kayak gini. Wah kalau itu sih gue usahain enggak sih ya, tapi kayak eh, karena data diri gue sempet disebar mereka, terus kayak mereka sempet ngakses kontak gue, mereka kayak ya sempet nyuruh orang tua gue ngebantu lunasin atau apa, tapi kayak gue bilang gue bohong aja sih, berkelit gitu orang tua gue kalau itu kayak gak jelas gitu atau apa kayak gitu sih. Terus kalau gitu kenapa lu nggak itu aja sih, apa namanya, minjem aja dari orang tua kalau misalnya duitnya kurang gitu segala macam, atau dari orang terdekat gitu, kenapa harus pilih opsi pinjol secara ilegal gitu? Atau enggak mungkin kenapa nggak pakai pinjol secara legal aja gitu yang telah terdaftar gitu? Ya kan kayak yang gue bilang tadi ya, kayak kalau yang kayak pinjol legal semacamnya atau yang kayak minjem korku atau apa kan kayak aksesnya kayak namanya juga lagi butuh yang cepet atau gimana, kayak bukan buat keperluan yang penting banget juga, kayak cuma buat jajan gitu kan, kayak nggak enak ya kalau minta terus-terusan ke orang tua atau ke temen gitu. Terus kayak tadi kan gue bilang gue dikenalin sama temen juga ke pinjol gitu, jadi gue lebih ke pikiran itu sih, minjem ke temen atau ke ortu gitu. Ya. Oke itu bro, kalian hati-hati juga kalau meeting circle ya. Ini Bro Noval juga, dia awalnya nggak pengen coba pinjol, tapi karena lingkungan sekitarnya ya bro pada pinjol dan judi online tadi juga dibilang ya, makanya akhirnya Bro Noval ikut ke apa namanya ya, itu ya, ikut-ikutan lah istilahnya. Oke, untuk peminjaman online mending kita cari yang pasti aja. Kalau emang kita lagi nggak ada duit ya sabar, nggak usah memaksakan. Terus kalau mau minjem juga kita lebih baik minjem ke orang tua atau teman terdekat atau mungkin saudara sepupu, itu juga lebih baik. Kalau minjem online gitu kan atau pinjol gitu kan, pertama ada bunganya, terus kita juga harus ada jaminan data diri dan segala macem gitu. Gitu ya, kalau lebih baik nggak usah minjem ya kalau emang kita lagi nggak ada uangnya ya, mending kita hold dulu lah, sabar, jangan memaksakan. Terus waktu lu nanya satu lagi nih bro, boleh kan sebelum kita kelarin podcastnya, waktu lu ke waktu lu udah kayak bunganya udah besar gitu, cara nyelesainnya gimana ya bro? Waktu itu penyelesaiannya tuh kayak karena gue panik banget, terus akhirnya tuh gue kayak ngaku dan cerita ke beberapa orang terdekat gue gitu, yang bisa dibilang expert dalam masalah penyelesaian hal-hal yang ilegal gitu. Akhirnya kayak gue tuh diberi saran gitu sama mereka, kayak mending lu langsung aja laporin ke si pinjolnya ini, terus kayak nomor nomor si pinjolnya ini dicari tahu, terus bukti-bukti mereka udah ngelakuin pelanggaran kayak pengancaman atau hal-hal yang kayak yang gak sesuai kontrak perjanjiannya gitu, sama kayak hal-hal yang gak baik-baiknya gitu, semua dijadiin bukti, disimpan, terus gue laporin, terus nomornya gue blokir, kayak gue kayak coba kayak minta bantuan orang-orang juga yang lebih paham tentang masalah ini gitu. Terus pastinya kayak kalau buktinya udah komplit langsung gue laporin aja sih polisi kayak untuk ini, jadi kayak biar sama mereka biar dibantu diproses dan mereka dibantu kelarin juga, jadi kayak
tenang aja sih kalau udah soal itu pinjol nih kayak sekarang pasti dibantu sih karena emang pengaduannya tuh ada tempatnya gitu. Hmm. Oke, dari gue mungkin eh, nanya satu lagi sih bro, boleh nggak bro? Boleh, boleh, boleh. Pesan dan saran buat orang yang udah nonton podcast kita nih dari tadi, dari awal sampai sekarang. Kalau kata gue sih ya, kalau untuk biaya hidup tuh lebih disesuaikan ya sama kayak kondisi ekonomi, terus jangan kayak kebanyakan jajan, eh, kayak jangan kayak terlalu banyak nge- apa sih ngebesarin ego untuk jajan Misalkan kayak gitu ya hal-hal bro nggak ya, jangan penting. ikutin visi. Oke, mungkin itu ya tadi kita juga udah ada saran dan eh, saran lah dari Bro Noval yang udah terlilit pinjol dan punya pengalaman buruk tentang pinjol. Kita semua ke depannya lebih hati-hati dalam mengelola uang kita dan sampai kita coba-coba pinjol. Terus kalau emang kita mau pinjol juga ke yang resmi dan kita harus riset bunganya itu gimana, langkah-langkah itu gimana itu. Tapi ya lebih baik gak usah pinjol nggak sih kan. Oke, dari Bro Zen ada yang mau ditambahin atau ditanyain lagi ke Bro Noval sebelum kita tutup? Ya mungkin itu sih yang telah dijelaskan, misalnya kayak apa, diperhatikan juga tentang regulasi-regulasinya, tentang prosesnya itu gimana sih. Kalau misalnya terlalu mudah juga patut dicurigai gitu kira-kira. Terus juga mungkin kalau misalnya apa namanya, menaruh harga tinggi tuh, misalnya kayak bunganya tinggi, itu mending di itu aja deh, apa namanya, dihindari aja gitu. Kalau Ya. menurut saya sih itu aja sih. Oke, benar-benar tuh. Oke guys, terima kasih Bro Noval, terima kasih Bro Thank Zen. you, thank you, thank Thank you. Oke, you. sekian podcast kita, podcast Boy yang bertemakan pinjol. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Oke, bye. Bye.